Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau rasa penasaran kita sudah nggak punya hati lagi. Sebuah tempat di mana batas antara seorang penyembuh dan penyiksa jadi samar di bawah lampu laboratorium yang dingin. Sepanjang sejarah, ambisi kita buat ngalahin penyakit seringkali malah nabrak nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Kita sering bangga sama kemajuan medis, tapi di balik penemuan hebat itu, ada jeritan yang sengaja disembunyikan di balik tembok beton dan dokumen rahasia. Eksperimen-eksperimen ini bukan cuma cerita lama, tapi sisi gelap yang bikin kita harus berhenti sejenak dan nanya, apa iya ilmu pengetahuan itu lebih berharga daripada nyawa manusia? Di perjalanan kali ini, kita bakal lihat gimana sains saat kehilangan jiwanya bisa tega mengubah manusia cuma jadi deretan angka statistik yang gak ada harganya. Jauh di pelosok desa yang jarang terdengar, ada ratusan pria yang dijanjikan pengobatan gratis buat apa yang mereka sebut darah buruk. Niat mereka sederhana banget, mereka cuma pengen sehat demi keluarga di rumah. Tapi tanpa mereka sadari, mereka malah dijadiin bahan percobaan buat ngeliat gimana penyakit mematikan itu bekerja, tanpa pernah dikasih obat yang sebenarnya udah tersedia. Para peneliti ini lebih milih nontonin tubuh manusia hancur perlahan daripada menyelamatkan nyawa di depan mata mereka. Ini bukan soal pengobatan, tapi eksperimen kejam yang dibungkus kedok kebaikan. Kebohongan ini dijaga puluhan tahun, bikin penderitaan itu terus menjalar ke anak cucu, ninggalin luka fisik dan rasa dikhianati yang mendalam sama lembaga yang harusnya paling mereka percaya. Luka dari pengkhianatan ini rasanya jauh lebih dalam dari sekadar sakit fisik yang luar biasa. Para penyintas dan keluarganya harus hidup dalam bayang-bayang trauma yang gak kunjung hilang. Terpaksa bawa pulang penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan ke tengah-tengah istri dan anak mereka. Kepercayaan yang hancur itu akhirnya jadi warisan pahit yang bikin mereka sulit buat percaya lagi sama dunia kesehatan. Mereka bukan cuma korban penyakit, tapi korban dari sistem yang tega merampas hak dasar manusia cuma karena warna kulit atau status sosial. Tiap detak jantung mereka adalah saksi bisu tentang masa muda yang dicuri, kesempatan yang hilang, dan tentang di mana dunia sains yang harusnya menolong malah berubah jadi ancaman buat mereka sendiri. Tapi suasana mencekam ini nggak cuma ada di rumah sakit, karena hal yang sama juga menyusup ke dalam ruang-ruang simulasi psikologi. Bayangkan, dalam sebuah eksperimen soal batas kepatuhan, orang-orang biasa tiba-tiba berubah jadi sosok yang menakutkan, cuma bermodalkan seragam dan sedikit kekuasaan. Nggak butuh waktu lama, dinding ruang bawah tanah kampus itu jadi saksi gimana nurani manusia bisa hilang begitu saja saat diberi kuasa tanpa ada yang mengawasi. Mahasiswa yang tadinya kalem, mulai tega memperlakukan teman mereka sendiri dengan sangat kejam. Ini membuktikan kalau sisi gelap itu sebenarnya ada di dalam diri siapapun, tinggal menunggu situasi yang tepat saja buat keluar. Ini bukan sekedar studi perilaku. Eksperimen psikologi kayak gini sering banget ninggalin luka yang gak kelihatan, tapi berbekas lamanya di dalam jiwa. Bayangin, jati diri yang tadinya utuh sengaja dihancurin lewat manipulasi mental dan kesepian. Cuma buat nyari tahu seberapa kuat pikiran kita bisa ditekan, sebelum akhirnya retak. Pas keluar dari sana, mereka bukan lagi orang yang sama. Ada rasa bersalah yang berat atau trauma yang terus ngebayangin. Mirisnya, sains yang harusnya bantu kita kenal diri sendiri, malah dipakai buat ngerusak konsep diri itu. Kadang, demi ngejar angka dan data, orang-orang lupa kalau di balik itu semua ada jiwa manusia yang rapuh. Seseorang yang harusnya kita jaga dan lindungi, bukannya malah dihancurin pelan-pelan. Kejamnya tuh bener-bener kerasa pas mereka mulai mengincar yang paling lemah, anak-anak panti asuhan. Demi ngebuktiin sebuah teori soal gangguan bicara, anak-anak polos ini malah dijadikan kelinci percobaan. Bayangin, mereka yang tadinya ngomong lancar, sengaja ditekan dan dihina terus-terusan, sampai akhirnya jadi gagap dan kehilangan rasa percaya diri. Kata-kata yang harusnya jadi jembatan buat ngobrol, malah dipakai buat melukai mental mereka. Coba deh bayangin, kamu tumbuh besar dengan suara orang dewasa yang selalu bilang kalau caramu bicara itu salah, sampai akhirnya kebohongan itu jadi kenyataan yang ngerusak masa depanmu. Ini udah bukan lagi soal mencari kebenaran ilmiah, tapi murni perundungan yang dibungkus rapi atas nama penelitian. Banyak dari anak-anak ini harus membawa luka dari eksperimen itu sampai mereka dewasa.
Mereka terus berjuang melawan rasa cemas dan sulitnya berkomunikasi yang rasanya nggak pernah benar-benar hilang. Trauma ini menetap jauh di dalam diri mereka, jadi penghalang tak kasat mata setiap kali mereka mencoba terhubung dengan orang lain. Mereka adalah korban dari sosok monster yang lahir di laboratorium. Bukan monster fisik, melainkan trauma psikis yang begitu dalam. Para peneliti mungkin mendapatkan data yang mereka incar untuk jurnal, tapi harga yang harus dibayar adalah hancurnya masa depan manusia. Saat kita menoleh kembali ke arsip-arsip ini, yang kita lihat bukan sekedar kesalahan prosedur, tapi kegagalan total dalam menjaga rasa kemanusiaan. Jauh di belahan dunia lain, saat perang lagi panas-panasnya, ada tempat-tempat rahasia di mana rasa kemanusiaan seolah hilang tak berbekas. Di balik pintu tertutup itu, terjadi eksperimen gila yang kekejamannya benar-benar di luar nalar kita. Di sana, orang-orang gak lagi dianggap sebagai manusia, tapi cuma seonggok kayu atau bahan mentah buat ngetes senjata kimia sampai infeksi mematikan. Bayangkan, gak ada bius, gak ada belas kasihan sama sekali. Yang ada cuma catatan data yang dingin, sementara raga-raga itu harus menahan sakit yang luar biasa sampai akhirnya menyerah. Ini benar-benar titik terendah dalam sejarah medis kita, saat kecerdasan manusia cuma dipakai buat merancang penderitaan yang paling pedih. Sebuah pengingat pahit tentang apa yang bisa terjadi kalau ambisi buta bertemu dengan sains yang gak punya hati. Orang-orang di balik kekejaman ini biasanya berlindung di balik kata-kata manis, seperti pengorbanan yang perlu demi kemajuan negara atau keselamatan orang banyak. Mereka meyakinkan diri sendiri kalau penderitaan segelintir orang adalah harga yang pantas demi ilmu yang katanya bakal menyelamatkan jutaan nyawa nanti. Tapi jujur, cara berpikir seperti ini adalah jebakan moral yang bahaya banget. Begitu kita mulai menimbang harga nyawa hanya dari seberapa berguna mereka, kita kehilangan nurani yang membedakan kita dari mesin. Gak ada kemajuan ilmiah apapun yang harganya sebanding dengan menghancurkan martabat manusia secara sengaja. Analisis dingin mereka seringkali lupa pada satu fakta sederhana, bahwa setiap korban punya nama, punya mimpi, dan punya hak yang gak bisa ditawar untuk tidak disakiti. Begitu eksperimen ini selesai, perjuangan buat nyari kebenaran itu ternyata panjang banget, bahkan bisa makan waktu puluhan tahun. Dokumen-dokumen sengaja dimusnahkan, para pelaku sembunyi di balik perlindungan hukum, dan para korban dipaksa bungkam karena rasa malu atau ancaman. Tapi kebenaran itu punya caranya sendiri buat muncul ke permukaan. Entah lewat keberanian para saksi atau kegigihan jurnalis yang gak mau sejarah ini dilupakan begitu saja. Waktu semuanya terbongkar, publik marah besar, sampai akhirnya pemerintah dan institusi medis dipaksa buat rombak total aturan mereka. Tapi jujur saja, buat mereka yang sudah kehilangan segalanya, permintaan maaf yang datangnya telat itu cuma terdengar kayak gema kosong di ruangan yang sunyi. Tapi jujur, bagian yang paling bikin nyesek itu kenyataan kalau sebagian ilmu medis yang kita pakai sekarang, mulai dari soal hipotermia sampai anatomi syaraf, ternyata lahir dari cara-cara yang jauh dari kata manusiawi. Ini yang bikin dunia medis modern terjebak dalam dilema. Apa pantas kita pakai data dari penderitaan orang lain buat nyelamatin nyawa sekarang? Ini jadi beban berat bagi para tenaga medis. Sebuah pengingat kalau pondasi ilmu kita terkadang dibangun di atas sejarah yang kelam dan berdarah. Kita memang gak bisa hapus masa lalu, tapi kita wajib jujur soal asal-usulnya, supaya kita nggak pernah lupa seberapa mahal harga yang harus dibayar oleh mereka yang dulu nggak punya pilihan. Dari obrolan ini, kita sampai di satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita ngejar kemajuan sains tanpa ngelupain keselamatan orang-orang di dalamnya? Kita udah belajar dari masa lalu. Kalau nggak ada aturan yang jelas, dunia sains itu gampang banget tergoda buat ambil jalan pintas yang berisiko. Makanya sekarang, setiap riset harus lewat saringan moral yang benar-benar ketat. Hak-hak manusia nggak boleh ditumbalkan cuma demi nama besar atau publikasi keren. Fokus kita harus selalu ke sisi kemanusiaan, karena ilmu pengetahuan tanpa rasa empati itu ujung-ujungnya bakal ngerusak juga. Pada akhirnya, kemajuan yang asli itu bukan diukur dari seberapa banyak data yang kita punya, tapi dari seberapa tulus kita menjaga martabat manusia saat mencari jawaban tersebut. Para penyintas yang masih ada bersama kita, juga anak cucu mereka,
adalah bukti nyata betapa kuatnya jiwa manusia. Meski dulu sempat dianggap sekadar objek, mereka nggak pernah kehilangan jati dirinya. Mereka terus berjuang supaya dunia tahu apa yang terjadi, demi memastikan sejarah kelam itu nggak akan pernah terulang lagi. Keberanian mereka buat bersuara justru jadi fondasi bagi aturan etika yang kita pegang teguh hari ini. Mereka mengingatkan kita kalau di balik setiap data penelitian ada nyawa. Ada keluarga yang menyayangi, dan ada martabat yang harus dihargai. Kehadiran mereka adalah pengingat tulus bagi kita semua, supaya kita nggak pernah dibutakan oleh ambisi sampai lupa cara memanusiakan manusia. Kita belajar dari sejarah kelam ini bukan untuk membenci sains, tapi supaya kita makin sadar betapa pentingnya etika. Aturan medis dan riset itu bukan sekadar formalitas di atas kertas, tapi benteng terakhir agar kita tidak terperosok lagi ke lubang yang sama. Bagi setiap peneliti dan dokter, kalian adalah penjaga garis depan kemanusiaan. Kita harus pastikan rasa ingin tahu selalu berjalan beriringan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Lewat cara inilah, ilmu pengetahuan bisa benar-benar menjadi berkah, sebuah cahaya hangat yang menerangi jalan kita, tanpa harus menyakiti siapapun di sekitarnya. Ujung-ujungnya, sains itu cuma alat. Kayak barang lainnya, manfaatnya tergantung di tangan siapa dia berada. Sejarah pernah ngasih kita pelajaran pahit. Jadi pinter tanpa pakai hati itu cuma bakal berakhir jadi tragedi. Sekarang, pas kita masuk ke dunia AI dan teknologi yang makin gila canggihnya, yuk kita janji buat selalu taruh sisi kemanusiaan di inti setiap inovasi. Jangan biarin teknologi kehilangan jiwanya lagi. Karena kemajuan yang beneran itu bukan soal seberapa jauh kita melangkah, tapi gimana kita pastiin gak ada satupun orang yang tertinggal atau dikorbankan di tengah jalan. Itulah harga yang sepadan buat sebuah perubahan yang benar-benar punya makna.